Di bulan doni orang tua duduk di bawah pohon, tak ada bank, tak ada hutang. Ikan ditukar jagung, kain ditukar beras. Double coincidence of ones, begitu Aristoteles bilang. Uang belum ada, tapi hidup berjalan. Nilai ditakar lewat keringat dan kepercayaan. Bukan kertas, bukan angka di layar, tapi tangan yang memberi dan menerima dan benar. Rupiah jatuh, dolar naik tinggi, tapi di bulan doni nenek masih menyanyi. Apa arti angka yang tak bisa kau makan kalau nilai sejati tak punya ukuran yang sama? Rupiah jatuh, dolar naik tinggi, tapi di bulan doni nenek masih menyanyi. Apa arti angka yang tak bisa kau makan kalau nilai sejati tak punya ukuran yang sama? Ikaman Suraba, kata Fisuf dengan panjang. Dua nilai tak selalu bisa dibanding. Berapa harga ikan segar di tepi Naduk, berapa harga rupiah yang terus jatuh tersurut. Kata Searle, uang itu cuma kolektif belief. Kita percaya bersama, lalu jadi nyata. Tapi kalau kepercayaan itu rentan habis, rupiah pun layu seperti bunga tak berasa. Salamanca dulu mengajar tentang harga yang adil, justum pretium, nilai yang sesuai jeri. Tapi siapa yang adil kini? Pada petani garam yang jual mahal, tapi tetap tak cukup makan malam. Di bulan doni tak ada gubernur bank sentral, tak ada spekulan, tak ada soka cek sidio. Yang ada hanya pasar Sabtu di tepi pantai. Tangan ke tangan, ekonomi yang paling awal. Barter bukan mundur, barter itu ingatan bahwa nilai hidup lebih dari denominasi. Sementara Jakarta debat kurs dan inflasi, di bulan doni satu tenun sudah bayar satu mimpi. Rupiah jatuh, dolar naik tinggi, tapi di bulan doni nenek masih menyanyi. Apa arti angka yang tak bisa kau makan kalau nilai sejati tak punya ukuran yang sama? Mungkin uang itu hanya janji di atas kertas, mungkin nilai itu lebih tua dari negara dan batas. Di bulan doni pasar itu masih hidup karena kepercayaan antar manusia belum juga tutup. Fiat money bisa dicetak, bisa jatuh, bisa lenyap, tapi hasil kebun dan laut dan tenun itu tak bisa diserap oleh krisis yang dibuat oleh tang yang tak kelihatan. Di bulan doni nilai masih punya wajah dan nama. Dulu mereka lahir di dunia yang sama. Sama-sama kertas, sama-sama janji. Tapi jalan hidup memisahkan mereka. Satu jadi raja, satu jadi pesakitan. Aku lahir dari negeri yang menang perang. Bretton Woods tahun 44, dunia berlutut di hadapanku. Semua negara sepakat, cadangan mereka pakai aku. Minyak dihargai pakai aku, utang dibayar pakai aku. Aku bukan sekadar kertas, aku adalah kepercayaan dunia. 71 ku lepas dari emas, tapi dunia tetap percaya. Karena militer di belakangku, teknologi di depanku. Siapa berani goyahkan aku dolar.
dan dunia ada di genggamanku. Aku lahir dari perjuangan dan darah. 17 Agustus 45 aku ikut merdeka bersama. Bukan dari kemenangan perang dunia, tapi dari teriakan rakyat yang lelah dijajah bertahun lama. Aku punya tanah subur di belakangku, rempah tambang laut dalam semua milikku. Tapi aku rapuh karena pondasiku bukan militer global, hanya kepercayaan yang mudah terguncang. Aku rupiah dan aku berjuang setiap hari. Kita dua sahabat yang lahir berbeda nasib, Sama-sama janji, tapi siapa yang lebih dipercaya? kita dua pesaing di pasar yang tidak adil. Satu diberi mahkota, satu diberi beban berlapis. Dulu kita akrab, $1.800. Itu tahun 70-an, Indonesia masih punya daya minyak mengalir. Harga komoditas tinggi, rupiah berdiri tegak, tidak perlu malu berdiri di sisi. Dolar bilang kepada rupiah dengan senyum, Kau kuat kawan, tanahmu kaya rakyatmu gigih. Rupiah menjawab pelan dengan bangga penuh, kita bisa bersanding, tidak harus kau yang selalu lebih tinggi. Lalu datanglah badai dari timur Asia. Spekulan besar mulai bermain, mata uang jadi sasaran. Thailand jatuh duluan, domino mulai bergerak. Rupiah kena serangan, nilai terjun bebas dalam gelap. 4.000, 8.000, 16.000. Per $1 rupiah hancur dalam hitungan bulan. Bukan karena rakyatnya malas atau tanahnya miskin, tapi karena sistem yang memang tidak dirancang untuk yang lemah menang. Dolar senyum, bukan karena jahat, tapi karena memang begitulah dunia dirancang. Yang punya cadangan dolar selamat, yang tidak punya harus berlutut minta bantuan. Rupiah menangis dalam malam panjang, mengapa kau tidak menolongku kawan lama? Dolar menjawab dingin tanpa suara, aku bukan milikmu, aku milik siapa yang kuat. Krisis itu bukan bencana alam, bukan gempa, bukan tsunami. Itu konstruksi buatan tangan manusia yang percaya bahwa uang bisa dimainkan seperti catur, sintetik CDO, kredit default swap, taruhan di atas, taruhan di atas taruhan, sampai tidak ada yang tahu lagi mana nilai nyata, mana nilai bayangan. Dari Tatika Menara taruhan itu runtuh tahun 2008. Sekali lagi rupiah yang paling keras terhantam. Dolar goyah sebentar, lalu bangkit kembali. Karena dunia tidak punya pilihan lain selain percaya padanya. Aku tahu kelemahanku, aku tidak mau bohong. Ekspor kami masih bahan mentah, minat tanpa pergi keluar. Utang luar negeri dibayar pakai dolar. Artinya nasibku bergantung pada musuhku sekaligus sahabatku. Kalau The Fed Amerika naikkan suku bunga, modal kabur dari sini, investor lari ke sana. Bukan karena Indonesia jelek atau tak layak, tapi karena sistem global memang tidak setara dari awal mulanya. Aku rupiah, aku lelah tapi belum mati. Tanah di belakangku masih subur dan kaya. Tangan-tangan petani masih menanam padi, dan di Wulan Doni orang masih hidup tanpa menghitungku. Aku kuat, itu benar, tapi aku juga punya luka. Amerika cetak uangku terlalu banyak saat pandemi melanda. Inflasi tertinggi dalam 4 dekade menghantam. Rakyatku sendiri tidak sanggup beli rumah dan makan. Aku dominan, tapi dominasi itu tidak gratis. Ada negara-negara yang mulai bertanya kenapa harus pakai aku terus. Cina, Rusia, Brasil mulai bicara tentang alternatif. Mungkin suatu hari mahkotaku akan jatuh juga ke tepi. Aku dolar, dan aku tahu tidak ada yang berkuasa selamanya di bawah langit ini. Kita dua sahabat yang lahir berbeda nasib, Sama-sama janji, tapi siapa yang lebih
bema berlapis. Tak apa-apa bisa berpindah, dan memang bisa jadi kekuatan. Tahu rakyat berhenti percaya pada kertas, pemula kece pada tangannya sendiri. Nona Pertisi, maafkan aku. Itu ada jalankan peran yang diberikan sejarah. Rupi yang menjawar, dan kaku akan terus berdiri selama ada sawah yang ditanami, selama ada nelayan yang melaut, selama ada ibu yang menenun di palolongku ke warang. Takut tidak ku tempat pertama, takut ku tak hidup, karena nilai sejati tidak pernah dicatat di masa manapun.